Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Siti Nurhalisa dengan NIM 50900122087 dari kelas Kesos C, Program Studi Kesejahteraan Sosial Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Sosial bagi Kesos dengan dosen pengampu Bapak Dr. Usman Nur SAG MAG. Pada kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Motif-motif Sosial dan Ketertarikan Antara Manusia. Baik, adapun materi yaitu di mana mencakup pengertian motif sosial. Motif sosial adalah dorongan yang muncul dalam diri individu untuk berinteraksi dan menjalin hubungan dengan orang lain, yang umumnya dilandasi oleh kebutuhan emosional, penghargaan diri, atau penerimaan sosial. Motif sosial merupakan aspek penting dalam psikologi sosial yang menjelaskan mengapa individu merasa terdorong untuk berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain. Di mana dengan adanya motif sosial ini dapat memahami bahwa di mana motif dapat membantu dalam mengembangkan keterampilan komunikasi dan interaksi sosial yang lebih baik serta memperkuat hubungan antar pribadi dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya adapun beberapa pengertian motif sosial menurut para ahli, di mana yang pertama, Lindsay Hall dan Thompson 1975 mendefinisikan motif sebagai sesuatu yang menimbulkan tingkah laku. Yang kedua, Atkinson 1958 mengartikan motif sosial sebagai disposisi laten yang berusaha dengan kuat untuk menuju tujuan tertentu. Yang ketiga, menurut ahli Baumeister dan Leary, kebutuhan untuk merasa memiliki atau kebutuhan berafiliasi, di mana merupakan motif dasar manusia yang sangat kuat, di mana untuk mendorong mereka untuk mencari hubungan bermakna dan terjaga secara berkelanjutan. Yang keempat, definisi motif sosial menurut ahli Gerungan, di mana mendefinisikan motif sebagai usaha pengertian yang melengkapi semua penggerak, alasan atau dorongan dalam diri manusia yang menyebabkannya berbuat sesuatu. Dengan pengertian bahwa semua tingkah laku manusia memiliki atau mempunyai motif tertentu. Selanjutnya, menurut Lindgren, di mana motif sosial merupakan motif yang dipelajari melalui kontak orang lain dan lingkungan individu, serta memegang peranan penting di dalam perannya. Menurut Berkowitz 1969, motif sosial merupakan motif yang mendasari aktivitas individu dalam bereaksi terhadap orang lain. Selanjutnya, menurut ahli Max Crimson dan Messick, menyatakan bahwa seseorang menunjukkan motif sosial jika ada dalam membuat pilihan. Ia memperhitungkan akibatnya bagi orang lain. Selanjutnya, Hedgehausen berpendapat bahwa motif sosial adalah motif yang menunjukkan bahwa tujuan yang ingin dicapai mempunyai interaksi dengan orang lain. Pada prinsipnya, motif ialah sesuatu konstruksi potensial dan laten dibentuk oleh pengalaman yang secara relatif dapat bertahan meskipun memiliki kemungkinan untuk berubah, di mana memiliki fungsi untuk menggerakkan serta mengarahkan perilaku ke tujuan tertentu. Motif manusia ini dapat bekerja secara sadar dan tidak sadar bagi diri manusia, dengan artinya bahwa motif merupakan dorongan yang sudah terikat pada suatu tujuan. Motif mencakup semua penggerak, alasan, atau dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan ia berbuat sesuatu.
Adapun beberapa karakteristik motif sosial, yang pertama yaitu interaksi. Interaksi merupakan di mana melibatkan interaksi dengan orang lain, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, kebutuhan. Kebutuhan merupakan yang muncul karena adanya kebutuhan untuk diterima, dihargai, atau mendapatkan dukungan emosional dari orang lain. Yang ketiga, pengaruh lingkungan, di mana pengaruh lingkungan ini dapat mempengaruhi perkembangan dan bentuk motif sosial seseorang. Untuk menemukan motif yang mendasari suatu perbuatan, yaitu dengan menganalisis motif yang ada dalam fantasi seseorang. Woodward dan Marquis membedakan motif atas dua bentuk, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, motif yang bergantung pada keadaan dalam jasmani, dalam hal ini merupakan kebutuhan organik. Yang kedua yaitu di mana motif yang bergantung terhadap hubungan individu dengan lingkungannya, di mana dengan motif ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu objektif motif. Salah satu faktor utama yang mendorong munculnya motif sosial yaitu karena adanya kebutuhan dasar psikologis seperti kebutuhan akan afiliasi dan penghargaan diri. Menurut Alwisaw dalam bukunya, kebutuhan dasar psikologis ini merupakan bagian dari sifat alami manusia yang ingin diterima dan dihargai oleh lingkungannya, di mana yaitu motif merupakan suatu pengertian yang melingkupi semua penggerak, alasan, atau dengan adanya tingkah laku manusia dalam dirinya. Semua tingkah laku manusia pada hakikatnya mempunyai motif. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya tentang pengertian motif sosial. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.